Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dan melanjutkan materi kita pada hari ini. Oke, langsung aja anak-anak. Di materi kedua ini, di video kali ini kita akan membahas tentang dua tak. Ya, ada dua tak nih, dua tak ya. Yang pertama ada tamar butoh, yang kedua ada tatanis. Ingat ya, tamar butoh dan tatanis. Kalau misalkan tamar butoh, ini ya, ingat. Kalau tamar butoh itu penulisan tak seperti ini. Taknya tak bulat. Iya. Oh, ini taknya tak telur ini ke tamar butoh ini. Nanti ya. Begini nih. Ada titik 2 di sini. Nah, ini tamar butoh. Kemudian ada yang namanya tak tanis. Tak tanis seperti ini. Tak mangkok ya, kita sebut tak mangkok. Nah, ada di sini ada yang harus kalian pahami dan harus kalian serap ya dari kata tak. Ini kan tadi namanya tamar butoh. Tamar butoh ini ada dua jenis. Ini jenis yang pertama, jenis yang kedua itu seperti ini. Nah, jadi ada dua jenis. Ini jenis pertama, dan jenis kedua. Di sini paham ya tentang penulisan dua ta ini, tamar butoh dan tatanis. Karena kalau misalkan kita belum tahu bentuk tamar butoh dan tatanis, kita nanti nggak tahu dong bagaimana penulisan dari kedua ta ini. Gitu. Oke, langsung saja. Ini kita hapus ya. Oke, langsung saja. Kita tulis di sini adalah yang pertama kita bahas adalah tamar butoh. Yang harus kalian pahami di sini ada kriteria penulisan yang nantinya goalnya itu adalah menjadi tamar butoh. Itu. Contoh, yang namanya tamar butoh itu, tamar butohnya. Nah, yang harus kalian pahami kriteria dari tamar butoh ini penulisannya adalah tamar butoh ini kan letaknya itu ada di akhir ya. Nggak ada yang namanya tamar butoh itu di awal, di tengah, apalagi di cuma ada di tidak ada di depan dan tidak ada di tengah. Berarti penulisan tamar butoh ini hanya ada di akhir kalimat. Seperti itu. Nah, sekarang adalah yang harus kalian tahu bahwasannya ketika kalian menentukan tamar butoh itu, sebelumnya tamar butoh itu harus huruf hidup. Bisa dia itu adalah huruf kasroh ataupun huruf bisa dia itu huruf fathah atau huruf kasroh atau huruf domah, menyesuaikan dengan harokat hidupnya. Contoh, ini penulisan kata tamar butoh yang tipe 2, ini tipe 2, tipe 1. Kalau misalkan kita tulis di tipe 1, tulisan tamar butoh ini seperti ini contohnya. Hujrotun. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, di tamar butoh di akhir ini, coba lihat. Sebelumnya apa harokat yang terdapat? Ternyata harokat sebelum tamar butoh adalah harokat fathah. Jelas. Tadi kita sudah disampaikan bahwasanya ketika penulisan tamar butoh, harokat sebelumnya adalah harokat hidup. Tipe yang kedua, penulisannya seperti ini. Nah, lihat. Ini tipe yang kedua ya. Kalau ini tipe yang pertama, ini tipe yang kedua. Madrasatun. Tun di akhir ini atau tamar butoh di akhir ini memakai tipe yang kedua. Ya, ini. Artinya penulisan tamar butoh itu sesuai dengan kata atau huruf sebelumnya itu bisa disambung atau tidak. Kan huruf yang nggak bisa disambung itu kan ada huruf ro, za, wa, gitu kan ya. Itu kan huruf-huruf yang nggak bisa disambung. Berarti di sini kan adalah huruf ro.
kemudian huruf ro ini kan nggak bisa tersambung, maka dia memakai tamarbuto tipe pertama, tamarbuto ini. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan dia itu masih huruf yang masih bisa disambung seperti huruf sa ini, maka dia memakai kata tamarbuto yang tipe kedua. Nah, ini adalah penjelasan dari tamarbuto. Yang selanjutnya ini udah kita bahas ya, ini kita otakkan biar lebih terfokuskan ya. Ini spidolnya habis ini. Oke. Nah, kalau misalkan tak tanis, sekarang kita bahas tak tanis di sini. Ini gampang aja, gampang. Nah, tak tanis gampang banget nih. Kalau tadi ini yang namanya di sini adalah huruf hidup, kriterianya huruf hidup. Kalau tatanis ini kriterianya adalah harokat sukun. Ini bukan huruf ya, maaf. Ya bisa huruf atau harokat. Tapi kita di sini harokat aja, biar lebih mudah. Di sini adalah harokatnya sukun. Oke. Nah, ini adalah penjelasan. Tadi kan udah nih ya, tamarbuto, sekarang tatanis. Nah, tadi kata kuncinya di tatanis ini adalah harokat sukun. Contoh, langsung aja contohnya kita biar kebanyakan ini ya penjelasan. Nah, contoh kita ambil kata baitun. Ya, tak di belakang ini menggunakan tatanis seperti ini. Kenapa dia memakai tatanis? Karena sebelumnya dia berharokat sukun. Gampang kan? Kalau tadi tamarbuto ini kata kuncinya itu adalah harokatnya hidup. Kalau tatanis, kata kuncinya sebelumnya adalah harokatnya sukun. Contoh lainnya, uhtun. Nah, uhtun, dia memakai tatanis. Sebelumnya adalah harokatnya sukun. Oke, paham ya? Ini adalah penjelasan dari kedua tak, yaitu tak bersaudara, tak marbuto, dan tak taknis. Oke. Nah, mohon maaf, ini ada salah ya. Oke, uhtun. Nah, ini penjelasan secara ringkas dari kedua tak. Ini tamarbuto, tatanis, yang ini tamarbuto. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan materi kita. Nah, ini penjelasan dari harokat sukun ya, yang kata kuncinya harokat sukun. Kemudian yang kedua kata kuncinya adalah setelahnya itu adalah alif. Ini yang harokat sukun, ini yang alif ya. Lihat sini semuanya bisa diperhatikan. Contoh seperti ini. Kita mau nulis misalkan kurrosatun. Kurrosatun. Ada? Nah, kurrosatun. Lihat, di sini diakhiri dengan kata tatanis. Kenapa dia memakai tatanis? Karena sebelumnya adalah harokat alif. Paham ya? Ingat, kalau tak marbuto itu kata kuncinya ada di kedua, yaitu harokat sukun. Yang kedua adalah huruf alif. Paham ya? Pokoknya harus kalian pahami dan kalian pelajari secara baik. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham dari penjelasan yang sudah dipaparkan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan penjelasan yang tadi kita pelajari bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang membutuhkan. Mungkin ada temennya yang mau masuk kontor, boleh di share. Itu saja, terima kasih buat semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah saja. Ingat, Syawal sebentar lagi, maka ini adalah masa-masa penentuan kalian. Saya Muhammad Dimas Betullah. Terakhir, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.